numpak sepur nyang Wonokromo, toleh-toleh nyawang ngemburi, konco-konco sing bahagia, balik maneh nyang dititeni. Konco-konco sing bahagia, balik maneh nyang dititeni. Kembali lagi dalam program Dititeni, Deep Talk bareng mahasiswa dan alumni. Pada episode kali ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dengan segala pengalamannya, tentunya dapat memotivasi kita sebagai mahasiswa aktif maupun mahasiswa yang sekarang sedang menempuh skripsi agar dapat lebih termotivasi untuk menyelesaikan skripsinya maupun menempuh studinya sebagai mahasiswa. Penasaran dengan bintang tamu kita? Langsung saja. Beliau adalah Mas Alvin. Selamat sore Mas Alvin. Selamat sore, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Mas Alvin ini asalnya dari mana aslinya? Saya sebenarnya asli Mojokerto. Jadi Mojokerto perbatasan dengan Gresik gitu ya. Sekarang stay di Surabaya. Gitu. Sekarang stay di Surabaya. Nah, di Surabaya ini mulai tahun berapa, Mas? Tahun berapa ya? Saya ini sebenarnya angkatan kalau kuliah gitu ya. Kuliah itu masuk di 2009 gitu ya. Jadi 2009 sampai sekarang pulang kampung itu hanya Sambang gitu. Jadi masih terhitung belum pulang. Ini ya, kalau biasanya kan kita kuliah habis itu kan pulang, habis itu cari kerja di sana. Kalau saya stay di Surabaya lanjut cari kerja seperti itu dari 2009. Di Surabaya ini sekarang kesehariannya ngapain aja, Mas? Alhamdulillah sampai saat ini saya masih ngajar di SMA Muhammadiyah 10 dari tahun 2016 sampai sekarang. Sudah cukup lama ya, Mas, berarti untuk menjadi seorang guru ini. Ya alhamdulillah lumayan lah. Berarti dengan segudang pengalaman panjenengan ya, selama kuliah maupun sampai sekarang menjadi guru itu, kira-kira yang paling berkesan itu apa, Mas? Jadi gini, kalau mungkin cerita sedikit gitu ya, cerita sedikit zaman kuliah dulu itu di tahun 2009 sampai 2010 mungkin ya, itu memang gedung itu di sini itu ada beberapa perubahan gitu ya. Jadi kita itu sering kuliah itu ke perpustakaan gitu ya. Kemudian kuliah umum, kuliah besar itu kelas besar itu sering gitu. Jadi sehingga mungkin pada masanya ya kita nggak bisa stay di satu gedung gitu. Jadi pindah-pindah dan sebagainya. Di situ kemudian di tahun-tahun kuliah itu di tahun 2009 dan seterusnya sampai saya lulus itu kita sering di setiap semester itu PLK. Jadi kesan yang paling mendalam itu adalah kita kuliah di pendidikan, tapi banyak malah teori-teori tentang ilmu apa ya, sejarah murni gitu ya. Jadi kebanyakan waktu itu karena kita pasti belusuan ke ke tempat-tempat sejarah dan sebagainya. Nah, berhubungan dengan PLK nih, Mas. PLK itu kan berarti Masnya belajar di luar kelas, terjun langsung ke lapangan. Yang paling dekat sama yang paling jauh itu di mana sih, Mas? Yang paling dekat kita di Trawulan gitu ya, paling dekat. Kalau yang di Surabaya mungkin pernah gitu ya, kita di Surabaya itu pernah. Kalau yang paling jauh kita itu studi arsip di Jakarta, itu kurang lebih sekitar hampir 1 minggu gitu ya, hampir 1 minggu itu kita di Jakarta. Tapi kalau yang paling dekat kita di sekitar Trawulan, Surabaya kita keliling-keliling. Cuman kalau di Trawulan itu yang kita stay sempat mungkin programnya mungkin masih ada ya, saya kurang tahu sih kalau sekarang gimana. Kita dulu latihan untuk ekskavasi gitu ya, dengan almarhum Pak Hanan Pamungkas waktu itu. Berarti kalau boleh dibilang itu pengalaman Mas Alvin selama kuliah itu mulai dari Surabaya sudah sampai
ke ujung Jawa ya Mas. Karena sudah nyampe Jakarta belajar arsip di pusatnya langsung. Nah, waktu di gedung arsip itu sampean belajar arsip tentang apa aja Mas? Karena kan mahasiswa sejarah seperti yang kita ketahui, tentunya untuk arsip ini masih sangat terbatas dan juga apa ya, masih susah untuk dipelajari. Jadi berhubung ada Mas Alvin, siapa tahu kita dapat berbagi ilmu ataupun sharing tentang pengalamannya beliau ketika di Arsip Nasional. Ya, sebenarnya kalau bicara tentang ini ya, arsip mungkin sebenarnya banyak ya teman-teman di 2009 yang mungkin lebih pengalamannya lebih banyak gitu ya terkait masalah arsip. Cuman kalau sekilas tentang bagaimana ketika di Jakarta itu memang posisinya ketika kita pertama kali di Jakarta pada waktu itu dengan apa ya istilahnya, kita ke ANRI, kemudian ke Puslit Arkenas, kemudian kita lihat oh ternyata di sini tuh banyak sumber-sumber yang bisa kita eksplor gitu ya. Nah pada waktu itu kan posisinya di 2009 di tahun itu kita memang masih gencar-gencarnya untuk persiapan untuk ini ya proposal gitu ya. Jadi kita mencari beberapa sumber meskipun kadang-kadang ketika kita sudah di Jakarta kita dapat sumber kita bawa ke balik Surabaya itu kadang-kadang kok nggak match gitu ya kan, memang nggak match itu mungkin ada yang hal-hal yang nggak sesuai atau mungkin ketika kita konsultasi itu ada diminta untuk revisi perbaikan judul atau mungkin bahkan bisa ganti topik dari bahasan yang sudah kita ambil tadi seperti itu. Selama seminggu di Jakarta itu culture shock-nya apa Mas? Pasti kan ada culture shock tersendiri bagi teman-teman Mas Alvin maupun Mas Alvin ketika pertama kali ke Jakarta dari Surabaya, yang mana seperti kita tahu bahwa Surabaya ini panasnya luar biasa. Ya, kalau di Jakarta karena kita kan di sana kan studi arsip ya, jadi otomatis kita harus membagi peran. Jadi pada waktu itu kan memang beberapa anak-anak yang arahnya ke Puslit Arkenas, kemudian ada yang di Arsip Nasional, kemudian perpustakaan. Nah itu memang langsung dibagi. Jadi kita ada yang naik angkutan umum, ada yang naik bus dan sebagainya. Sehingga mungkin di situ manajemen waktu ya waktu itu ya. Manajemen waktu kita harus memastikan bahwa jangan sampai kemalaman karena kita ada di Jakarta. Kalau nyasar ya nggak tahu kita nanti nyarinya seperti apa. Jadi itu yang mungkin ketika di Jakarta manajemen waktu. Selain itu kita dituntut untuk segera mendapatkan informasi terkait apa yang harus kita teliti gitu. Nah, meskipun nanti kita bisa nambahkan di kalau sekarang mungkin banyak di internet ya. Kalau dulu kan mungkin masih jarang, tapi ketika di Jakarta memang kita di-push kalau bisa mendapatkan sumber-sumber primer atau yang memang berhubungan dengan apa yang kita teliti pada waktu itu. Kalau boleh tahu nih Mas Alvin sendiri meneliti tentang apa? Nah ini, jadi unik kalau bicara tentang ini ya. Jadi kalau saya dulu itu awalnya ketika di Jakarta kita ambilnya itu sempat ini polisi gitu ya, sempat mau cari data-data tentang polisi istimewa gitu ya. Jadi bagaimana polisi itu bisa lahir dan sebagainya. Habis itu dari sana ini ya karena mungkin gampang ini ya, ya ada ya gampang goyah gitu ya, gampang goyah kadang-kadang sempat pengen bahas tentang ini apa Witeke van Dort gitu ya, mungkin pernah denger ya, salah nanti coba carilah itu. Orang yang misalnya kelahiran di Surabaya, memang orang Belanda gitu ya, lahir di Surabaya. Jadi kemudian dia banyak di lagunya mengisahkan tentang kehidupan masyarakat di Hindia Belanda pada waktu itu, misal seperti itu. Dia menceritakan, tapi memang jatuhnya sih Eropa sentris gitu ya. Jadi istilahnya seorang wanita atau anak yang waktu itu mungkin lahir di Surabaya, kemudian harus kembali ke Belanda, dia mengisahkan apa yang dia alami di sini gitu. Tapi memang sangat Eropa sentris kalau kita melihatnya. Nah ternyata ketika saya balik ke sini dengan berbagai macam ini ya kondisi gitu ya, kemudian dari dosen bimbing saya kebetulan Pak Hanan itu menyarankan ternyata beralih ke ini apa Candi Kendali Sodo gitu, jadi jauh gitu. Jadi yang mana yang saya cari ternyata pada akhirnya ya kita kadang-kadang terbentur dengan beberapa hal gitu ya, sehingga kita mengalihkan mana yang sekiranya bisa kita cari datanya dan mungkin tidak jauh dari sini dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi hasil diskusi dengan dosen pembimbing ada beberapa beralih ke judul yang lainnya seperti itu. Berarti sebelumnya sampean ambil tentang kontemporer tapi dialihkan ke Hindu Buddha seperti itu. Endingnya gitu ya. Jadi masih tahapan awal ya itu tadi ya, lebih ke proposalnya itu tadi.
Dalam menulis skripsi tentang candi tadi butuh waktu berapa lama, Mas? Kalau untuk skripsi ya sebenarnya ya lumayan ya, relatif itu ya. Jadi kalau terkait kita bicara skripsi itu memang gini. Tantangan terbesar dari seorang mahasiswa itu adalah kalau sekarang menyelesaikan tentang studinya, gitu ya. Terlepas apakah itu sangat penuh dengan upaya gitu ya. Nanti kalau itu mungkin banyak cerita-cerita dari teman-teman. Tapi memang ketika kenapa saya waktu itu ditawari tentang klasik ya, masa klasik itu memang kita bicara bagaimana kita berusaha untuk mana yang bisa kita cari yang paling menarik gitu ya. Jadi pada waktu itu memang diskusinya kamu suka ini nggak naik gunung nggak gitu. Ini sebenarnya celetukan dari Pak Hanan gitu ya, dari almarhum Pak Hanan itu memberikan celetukan. Apa kamu suka neliti nggak ke gunung gitu? Kalau misal memang ada bahasan yang lain, oh nggak apa sih Pak gitu. Kemudian saya coba googling ya, cari-cari informasi terkait materi-materi yang ada di situ. Kemudian ternyata oh menarik nih, menarik. Jadi cuman ya itu tadi kalau lamanya ya lumayan ya, karena kita harus naik ke Penanggungan juga, kemudian studi arsip ya, ada ngilangnya itu ada gitu. Tapi pada ending akhirnya kita itu harus mengupayakan itu. Jadi kalau kita bicara berapa sampai kapan ya pasti setiap orang pasti punya masa sendiri gitu ya. Tapi paling tidak apakah kita mampu untuk fight, ya itu yang perlu kita cari. Bagaimana kita bisa memberikan upaya kita sampai pada waktu yang mungkin setiap masa itu pasti punya waktunya sendiri-sendiri seperti itu. Berarti secara tidak langsung sumber kepenulisan yang Mas Alvin ambil itu sejalan dengan hobi Mas Alvin sendiri? Ya kalau hobi mungkin gini, kalau saya mungkin tertarik ya gitu ya. Maksudnya seneng aja sih, seneng kan. Biasanya kalau kita sudah suka dengan suatu hal yang kita teliti gitu ya, kita kan lebih antusias gitu ya. Antusias dengan berbagai macam hal. Meskipun nanti kadang-kadang ada revisi, ada masukan dari Bapak Ibu dosen, kadang-kadang teman itu juga kan memberikan inspirasi. Di situ memang jadi yang saya ambil biasanya ya saya suka, dan itu memang pada waktu itu yang saya rasa dengan komunikasi dengan dosen pembimbing juga alhamdulillah ada ini ya, nyambung gitu, karena Pak Hanan kan juga fokusnya kan lebih banyak di klasik gitu ya, beliau kan di klasik sehingga mungkin nyambung di situ seperti itu. Jadi buat teman-teman nih yang suka naik gunung kayak Mas Alvin ini, kalau seumpama kalian nemuin candi di gunung ataupun di lereng-lereng gunung, bisa banget buat kalian tulis mengenai kisahnya ataupun sejarahnya, dan itu bisa menjadi salah satu bahan skripsi yang bisa teman-teman gunakan. Jadi hobi ini bisa sejalan dan bermanfaat untuk keilmuan yang lebih luas lagi. Jadi buat teman-teman yang suka hiking, semangat terus untuk hikingnya. Jangan lupa tetap sambil belajar. Oke, jadi kita kembali lagi ke topik awal, Mas. Mas Alvin sendiri sekarang kan berprofesi sebagai guru. Nah, selain sebagai guru, di sekolah Mas Alvin itu apakah Mas Alvin memiliki jabatan lain atau murni sebagai guru sejarah saja? Ya, kalau kita bicara tentang pendidikan ya gitu ya, kalau kita belajar terkait masalah pendidikan, memang ketika saya dulu awal-awal lulus kuliah itu memang harapan saya kan kita bisa, oh ternyata di sekolah itu ada hal yang sangat berbeda gitu ya, ada perbedaan yang mungkin 180 derajat lah gitu ya, berbeda dengan apa yang kita bayangkan di dalam dunia perkuliahan gitu. Kadang-kadang banyak hal yang menarik dan juga mungkin yang tidak kita sadari dan kita tidak prediksi seperti itu. Jadi kalau selama saya kuliah memang ya saya istilahnya mengikuti apa yang menjadi target dari kampus gitu ya, istilahnya ikut kuliah dan sebagainya. Kemudian banyak PLK-nya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya banyak PLK-nya itu kadang-kadang nilai-nilai tentang apa ya, pendidikannya untuk yang penguatan di masalah bagaimana guru itu dan sebagainya, mungkin pada tahun itu memang sangat tidak terlalu banyak gitu, atau mungkin kurang. Jadi kita banyakkan mungkin muatannya adalah
di ilmu-ilmu tentang ilmu sejarahnya gitu ya. Ketika kita masuk di sekolah pasti akan ada keterkejutan gitu ya. Apalagi bagi saya yang suka kadang-kadang itu tidak terlalu menekuni bidang pendidikan. Nah, ketika masuk di SMA di sekolah saya yang notabene adalah sekolah swasta gitu ya. Saya itu kaget, seperti ini ya ternyata pendidikan di sekolah swasta itu ya memang tidak semua sekolah swasta itu sama gitu ya, ada perbedaan, ada macam-macam gitu. Jadi ketika di situ saya melihat bahwasanya di konsep sekolah saya itu punya pendekatan yang berbeda dengan peserta didik misalnya seperti itu. Ternyata di situ ada anak inklusi dan sebagainya. Nah, kemudian di beberapa tahun setelah ini saya sudah suruh bantu di beberapa, pada awalnya saya masih di bagian bidang bantu-bantu di kesiswaan gitu. Kemudian diminta bantu lagi ternyata di bidang kurikulum yang bagi saya sendiri sebenarnya gitu ya. Ketika pada waktu itu apa ini kurikulum gitu ya. Karena memang dari awal memang kita mungkin ini ya tidak memikirkan bahwasanya nanti akan diberikan tugas yang mungkin unik ini gitu ya. Nah, jadi ya sampai sekarang ya alhamdulillah saya di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya itu masuk di jajaran tim kurikulum gitu ya, di kurikulum SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Kalau boleh tahu untuk SMA Muhammadiyah 10 sendiri menggunakan kurikulum apa Mas sekarang? Kalau di tahun ini anak-anak di kelas 12 itu pakai K13. Kalau yang di kelas 11 sama kelas 10 kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Gitu. Nah kebetulan di pendidikan sejarah sendiri kan juga ada materi kurikulum sekolah nih Mas. Dan kalau berdasarkan pengalaman saya yang kebetulan sudah menempuh mata kuliah tersebut, itu lumayan rumit Mas kurikulum sekolah itu. Mungkin Mas Alvin itu bisa sedikit cerita pengalamannya dalam menyusun kurikulum di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara tentang kurikulum gitu ya, kan biasanya kita tahunya kan kita sekolah gitu ya, mungkin dulu ketika SMA dan sebagainya kita mungkin ya itu proses pembelajaran, tapi ketika nanti masuk di dunia kerja, apalagi masuk di dalam tim staff gitu ya, pasti kita akan dihubungkan dengan bagaimana mengambil kebijakan, manajemen waktu, manajemen jam belajar dan sebagainya. Nah, di situ saya sebenarnya pada awalnya juga kaget gitu ya. Ketika kita melihat di situ harus menyusun kurikulum sekolah, kemudian memadukan jam mengajar guru-guru lainnya, nah itu adalah keterkejutan gitu. Apalagi kemudian ada proses perubahan dari kurikulum K13 menuju ke Merdeka gitu ya. Tapi kalau secara pelaksanaan gitu ya, kalau kita bicara secara administratif mungkin akan terasa rumit gitu ya. Tapi kalau secara kita mendalami bahasanya kita ambil intisari dari kurikulum Merdeka, seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau di sekolah-sekolah swasta itu biasanya memang ada kurikulum yang dimodifikasi gitu ya. Maksudnya yang sekarang kan Merdeka kan sudah modifikasi nih ya, diserahkan ke sekolah mau mengolah seperti apa, tapi tetap ada acuan gitu. Nah itu mungkin yang membedakan dari sekolah satu sama sekolah lainnya. Sehingga nanti pengembangan yang ada di dalam kurikulum itu disesuaikan dengan kemampuan dari sekolah itu, sumber daya yang ada di sekolah itu. Jadi kita bicarakan misal enggak ada guru, misal guru A enggak ada, ya sudah enggak usah dipaksakan, enggak usah dipaksakan gitu ya. Tapi kita optimalkan apa yang ada. Nah, kalau di sekolah saya itu kebetulan sekolah kami itu adalah sekolah yang ada siswa-siswi inklusi di situ. Jadi pendekatannya ada beda, jadi kurang lebih ada sekitar 78, ya mungkin 80 sampai 78 ya, mungkin 80 lah. Itu ada siswa inklusi di tahun ini. Jadi ya macam-macam, kadang-kadang kita harus menurunkan bobot soalnya. Anak-anak yang tidak bisa baca, masa diajarin memikirkan tentang filosofis ini tentang sejarah gitu kan, belum sampai di situ. Kadang-kadang kita kenalkan ke tokohnya. Kadang-kadang dia mengenal Soekarno-Hatta pun mending gitu kadang, karena belum tentu dia memikirkan bagaimana peranan Soekarno-Hatta. Kita belum, kadang-kadang ada yang siswa yang tidak sampai pada situ. Jadi memang kita memposisikan bahwasanya kurikulum itu membantu memudahkan peserta didik untuk mencapai apa yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya itu tadi sebenarnya secara umum. Mungkin untuk peserta didik inklusi itu Mas, selain penyesuaian terhadap
gaya belajar maupun bobot soal, apakah ada seperti perlakuan lain terhadap teman-teman yang inklusi tersebut? Ya, kalau di sekolah kami memang di beberapa ada layanan ya gitu ya. Kalau di sekolah saya itu memang ada beberapa layanan yang diperuntukkan untuk anak-anak inklusi. Misalnya ada istilahnya ada studi apa ya istilahnya karir gitu, pengembangan karir. Kemudian ada yang kuliah gitu. Jadi ada beberapa anak-anak yang memang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan seperti itu. Berarti cukup beragam ya Mas untuk peserta didik yang ada di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Dan sebagai guru mungkin Mas Alvin bisa memberikan contoh ya ketika mengajar sejarah kepada anak inklusi, perbedaannya dengan anak-anak yang normal itu yang paling mencolok apa Mas? Jadi kalau anak-anak inklusi kan banyak macamnya ya gitu ya. Ada anak-anak inklusi yang punya hambatan belajar gitu ya. Dia ada yang slow learner ya kan, ada lambat belajar. Kemudian ada yang dia secara kemampuan setara dengan anak-anak reguler gitu ya. Anak-anak yang normal misalnya seperti itu. Tapi dia punya hambatan di netra. Nah, itu biasanya ada. Saya sebenarnya dulu mau ngeprank ke lab gitu ya. Sebenarnya mau saya ajak anak-anak siswa saya gitu ya, kan ada waktu itu 8 anak, kalau enggak 6-8 anak tunanetra gitu ya, mau saya ajak main ke lab sejarah gitu. Kira-kira mau diapain sama lab sejarah gitu? Apakah nanti anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran di sini gitu? Maksud saya seperti itu. Ternyata belum kesampaian, anak-anak sudah lulus gitu ya. Nah, nanti coba saya carikan lagi gitu. Jadi memang ada keunikan sendiri sih ketika kita mengajar anak-anak yang secara fisik mungkin ini ya bisa gitu, tapi memang secara psikis biasanya memang ada kekurangan. Kalau tunanetra biasanya itu secara simpel itu gini, karena anak tunanetra itu enggak harus semuanya pakai braille, ya kan? Maka sebenarnya dia bisa menggunakan gadgetnya itu untuk kita berikan PDF materi. Tapi catatannya adalah tidak ada gambar. Kalau ada gambar, dia tidak akan bisa membaca gambar itu, kecuali kita deskripsikan. Nah, itu mungkin seperti itu. Pakai PDF, nanti HP-nya sudah bisa difungsikan untuk didengarkan dan sebagainya. Berarti itu menggunakan audio ya? Audio bisa, teks bisa. Audionya nanti di HP-nya anaknya masing-masing gitu. Sehingga guru itu menggunakan media yang berbeda untuk siswa yang punya kebutuhan khusus itu tadi. Jadi itu tadi menggunakan audio ya Mas? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebagai guru, artinya kan Mas Alvin harus membedakan materi untuk anak-anak reguler dan juga anak-anak inklusif. Salah satunya tadi lewat audio. Itu bagi guru merupakan tantangan tersendiri atau memang have fun, Mas? Ya, kalau dibilang have fun itu ya gimana ya? Cuman gini, kalau kita kan dari awal kan sudah dari kepala sekolah ya, dari kepala sekolah kami kan memang sudah dari awal itu punya paradigma atau pandangan gitu ya terkait bahwasanya pendidikan itu bukan siswa yang menyesuaikan dengan sekolah, tapi sekolah yang menyesuaikan dengan siswa. Lah itu kan sebenarnya kan kalau di Merdeka kan sama gitu ya, maksudnya pola berpikirnya itu kan sama, sehingga pendekatannya itu ya sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin kita itu mengupayakan meskipun kita tidak punya istilahnya kemampuan yang mungkin sudah kalau saya sediakan ini berarti saya baru nerima. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kepala sekolah saya dulu itu mengajak kita berlari itu gini. Meskipun kita belum sempurna, ya kan? Jadi meskipun kita tidak sempurna, tapi ayo kita lakukan gitu. Jadi kalau kita nunggu sempurna, otomatis nanti ya kalau nggak sempurna kita kan nggak jalan gitu ya. Maka kita nggak boleh menunggu sempurna, tapi tetap kita harus lakukan dengan segala macam upaya. Apakah guru-guru pada waktu itu semuanya siap? Ya pasti saya nyatakan belum gitu ya, karena memang satu pada tahun-tahun saya sendiri pada tahun di pembelajaran kan memang dulu masih jarang ya bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang punya kebutuhan khusus dan sebagainya. Itu pendekatannya seperti apa, kadang-kadang kita juga mencari cara sendiri gitu ya. Sedangkan itu tadi kalau misal saya kemarin jadi gitu bisa bawa siswa-siswi saya masuk ke lab gitu ya, kemudian saya sini Bu monggo silakan ini diapakan lah, itu misal itu mungkin menjadi salah satu
ini ya apa ya pemantik gitu ya. Oh berarti perlu adanya upaya memberikan media-media seperti ini untuk anak-anak yang beragam itu tadi. Mungkin juga nantinya dari kampus atau mungkin dari mahasiswa pendidikan sejarah khususnya itu bisa menemukan satu metode atau media yang memang diperuntukkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan berbagai macam kondisi itu tadi. Seperti itu sih. Jadi buat teman-teman sejarah nih, barusan ada tantangan dari Mas Alvin agar kita sebagai mahasiswa itu punya inovasi yang dapat membantu teman-teman dengan kebutuhan khusus. Mungkin dari pengembangan media pembelajaran maupun materi-materi yang dapat menunjang pembelajaran dari mereka. Mungkin terakhir nih Mas, pesan Mas Alvin buat teman-teman mahasiswa pendidikan sejarah maupun teman-teman mahasiswa di luar sana untuk dapat membantu teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus itu apa Mas? Ya, sebenarnya bukan pesan ya gitu ya. Istilahnya kita bareng-bareng gitu ya. Karena memang posisinya di sini saya juga bukan dalam kapasitas untuk memberikan contoh bagaimana mengajar kepada anak Inggris enggak. Tapi saya sendiri mungkin mengajak kita semua untuk punya ini ya pemikiran gitu ya, punya harapan untuk bisa mengembangkan pendidikan, memberikan sentuhan pada beberapa media-media ajar, khususnya sejarah, untuk bagaimana kita memunculkan itu sebagai pendidikan yang inklusif. Jadi media-media yang memang bisa, kalau secara umum mungkin ya, untuk anak-anak yang reguler atau secara umum mungkin bisa, sudah banyak buku ajar yang digunakan istilahnya dijual oleh penerbit dan sebagainya itu mungkin bisa. Tapi apakah ada media ajar yang memang dicetak itu memang untuk siswa yang mungkin tunanetra atau mungkin anak-anak yang memang tidak bisa istilahnya slow learner gitu. Jadi penyelesaian materi-materi ajar yang disederhanakan. Lah itu mungkin yang bisa dijadikan sebuah inovasi gitu ya, atau dikembangkan nantinya dalam mewujudkan pendidikan khususnya di sejarah gitu ya. Pendidikan sejarah untuk bisa lebih baik lagi seperti itu. Nah, ini pesan terakhir nih Mas untuk teman-teman yang sedang menempuh skripsi. Mungkin bisa disampaikan berdasarkan pengalaman dari Mas Alvin sendiri. Pesan pamungkasnya itu buat teman-teman apa Mas? Pesannya untuk yang mengerjakan skripsi, nah ini yang berat ini ya. Karena setiap skripsi itu punya masanya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi yang paling utama adalah satu, ketika kalian sedang menempuh skripsi, jadikan itu sebagai semangat gitu ya, bukan suatu hal yang membebani gitu ya. Kemudian yang kedua, selalu support teman kalian gitu ya. Karena kita tidak tahu ketika misal kita sudah selesai, tapi mungkin ada teman-teman kita di sekeliling kita yang mungkin sedang berjuang. Karena kita secepat apapun kita menyelesaikan skripsi itu, tapi ketika kita tidak peduli dengan sekitar kita, itu juga akan merugikan semuanya gitu ya. Jadi itu yang mungkin sangat penting adalah kadang-kadang kita ada celetukan ya. Tinggal apa? Tinggal skripsi. Nah, skripsinya ditinggal gitu kan. Otomatis seperti itu. Jadi harapannya tetap konsen karena skripsi itu adalah sebagai tugas akhir yang nantinya akan menjadi sebuah jalan kalian untuk mengembangkan diri baik menjadi apapun itu, dan itu adalah sebagai awal gitu. Kalau saya punya pemikiran bahwasanya setiap awal itu akan berakhir dan setiap akhir itu akan mengawali segala sesuatu yang baru. Jadi skripsi itu adalah sebagai hal yang bisa kalian kerjakan nantinya untuk sebagai pintu pembuka pada jenjang yang lebih tinggi lagi seperti itu. Semangat terus pejuang skripsi. Nah. Jadi semangat terus pejuang skripsi dan semangat terus untuk teman-teman yang sekarang sedang bingung dalam mencari sumber ataupun bingung mau menulis skripsi dari mana. Karena seperti yang dikatakan oleh Mas Alvin tadi, skripsi kalian itu merupakan lembaran baru dari ilmu pengetahuan yang kelak akan berguna bagi generasi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Alvin karena telah berkenan menjadi narasumber di Titeni pada episode kali ini. Cukup sekian episode di Titeni pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.